Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek kompetensi sosial. Nama saya Firly Hermayanti. Saya Dinda Ranisa Putri. Oke, saya Cica Ratmaningsih. Saya Indah Setiawati. Oke, saya Fadli. Oke, jadi pada materi kali ini akan dibahas yaitu pengertian kompetensi, pengertian sosial, pengertian kompetensi sosial, serta aspek-aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian kompetensi. Kompetensi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Pengertian dasar kompetensi sendiri itu adalah kemampuan atau kecakapan. Nah, kompetensi pula dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sendiri, sehingga dia dapat melakukan perilaku kognitif dan psikomotrik dengan sebaik-baiknya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kata sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu socii, yang artinya sekutu. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Misalnya, sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap orang lain yang disebut jiwa sosial. Sehingga pengertian sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam interaksi antar manusia dalam suatu komunitas. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial. Menurut Bukhari Altma, kompetensi sosial adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kompetensi sosial merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai bagian dari masyarakat. Sekurang-kurangnya memiliki kompetensi yang pertama, berkomunikasi secara lisan, tulisan maupun isyarat. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Dan yang ketiga, bergaul secara efektif kepada siswa, tenaga pendidik maupun sesama pendidik dan orang tua atau wali siswa. Dan yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Oke, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Indah, sekarang saya, Dinda Ranisa Putri, akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Indah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dari kompetensi sosial. Aspek-aspek kompetensi sosial ini, menurut Gulota dan kawan-kawan tahun 1999, di sini ada 3. Yang pertama itu kapasitas kognitif. Yang kedua, keterampilan dengan teman sebaya. Yang ketiga, itu adalah kebutuhan privasi dan kebutuhan sosialisasi. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama, kapasitas kognitif. Di sini kapasitas kognitif meliputi harga diri yang positif. Yang kedua, cara kita memandang sesuatu dari sudut pandang sosial. Dan yang ketiga, itu keterampilan kita dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di sini maksud dari memandang sudut pandang diri sosial, itu kita harus bisa memandang dari apa yang mereka pandang gitu. Jangan hanya pandangan kita saja seperti itu. Dan yang kedua itu memecahkan masalah. Nah, kita harus bisa apapun masalah yang ada kita harus hadapi dan kita harus bisa menyelesaikannya gitu. Nah, untuk untuk aspek-aspek yang kedua itu keterampilan dengan teman sebaya. Jadi di sini keterampilan dengan teman sebaya itu kemampuan kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain agar nantinya kita tidak kesulitan dalam kegiatan sosial. Di sini kita harus pandai bagaimana cara kita berteman, cara kita bergaul, bagaimana cara kita merangkul anak-anak, seperti itu. Nah, yang ketiga, kebutuhan privasi dan kebutuhan sosialisasi. Kebutuhan privasi di sini adalah kebutuhan kita untuk diri kita sendiri tanpa adanya pengaruh orang lain. Nah, yang kedua, kebutuhan sosialisasi. Nah, kalau kebutuhan sosialisasi itu kebutuhan kita untuk terlibat dalam setiap kegiatan sosial. Seperti itu. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cica. Oke, slide terakhir itu akan dibahas oleh saya, yaitu tentang aspek kompetensi sosial. Atau secara umum itu ada 6. Yang pertama
itu ada model keterampilan sosial, kedua pemberian reward, ketiga empati dan persepsi pribadi, keempat kecerdasan sosial dan pemecahan masalah, kelima asertivitas, dan yang keenam komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, sekian presentasi dari kami.